Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevi Agzeskia dari kelas 5 TA, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 062040352210. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur dan entrepreneurship dengan mata kuliah Teknopreneur. Baiklah, yang pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan atau wirausaha dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah entrepreneurship. Secara sederhana, pengertian wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. Wirausaha kerap disebut juga wira swasta dan dianggap memiliki definisi yang sama. Lalu, perbedaan dari entrepreneur dan entrepreneurship. Entrepreneur merupakan seorang individu yang memiliki visi yang mungkin dapat digunakan menjadi suatu peluang dalam menyediakan produk dan layanan untuk dapat menghasilkan uang. Lain halnya dengan entrepreneurship, yang merupakan kegiatan dalam mewujudkan ide menjadi suatu hal yang direalisasikan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dan menanggung semua risiko maupun pendapatan. Entrepreneur merupakan orang yang membangun usaha bisnis atau mengubah ide menjadi suatu produk atau layanan yang dapat digunakan sebagai peluang banyak orang dengan memudahkan untuk bekerja. Sebaliknya, entrepreneurship adalah suatu hal yang mengenai bagaimana menjalankan bisnis serta menanggung semua risiko yang dari visi seorang entrepreneurship. Entrepreneur adalah seorang inovator karena memiliki ide yang inovatif, namun sebaliknya entrepreneurship adalah proses ataupun cara untuk memulai atau menggerakkan ide tersebut. Lalu, persyaratan yang harus dimiliki oleh sikap kewirausahaan. Yang pertama, harus disiplin dalam bekerja. Sikap pertama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah disiplin. Disiplin dalam hal ini adalah disiplin terhadap waktu dan bekerja yang akan dikerjakannya. Jika memiliki karakter yang satu ini, berarti seorang tersebut adalah orang gigih. Disiplin juga berarti bagaimana orang tersebut menunjukkan keteraturannya dalam menjalani sebuah bisnis agar bisa maju. Bagaimana seorang tersebut dapat menyemangati diri sendiri ketika sedang jatuh dan malas. Wirausaha yang berikutnya adalah memiliki kepercayaan diri tinggi. Ternyata selain disiplin, seorang pembisnis juga harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini sangat berguna ketika akan memulai bisnis. Jadi harus yakin bahwa bisa membuka usaha tersebut. Ketiga, harus tanggung jawab. Selain kepercayaan diri dan disiplin yang juga harus dimiliki oleh pebisnis adalah tanggung jawab. Jika sudah mengerjakan suatu yang harus diselesaikan, ingat pernyataan bahwa ketika sudah memulai maka juga harus berani menyelesaikan. Lalu yang keempat, memiliki tingkat kreativitas tinggi. Sikap yang terakhir adalah memiliki kreativitas tinggi. Hal ini penting dalam pebisnis karena siapa yang kreatif maka produknya akan lebih unggul. Untuk itu jangan berhenti melakukan eksplorasi agar bisnis semakin maju. Perbedaan antara pengusaha dan pegawai. Baiklah, yang pertama, karyawan akan mengikuti jalan yang ada, pengusaha akan mencari jalan. Karyawan akan cenderung memiliki bantuan apabila masalah muncul dalam pekerjaan mereka, sementara itu pengusaha akan mencari solusi. Lalu yang kedua, karyawan bertindak dan atau pengusaha mendengar. Sebenarnya karyawanlah yang paling berjasa dalam menyelesaikan tugas-tugas di dalam sebuah perusahaan. Namun untuk mencapai hal itu, pengusahalah yang harus memiliki kemampuan untuk mendengar kepada kebutuhan karyawan serta memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar. Ketiga, karyawan menjadi atau mengambil sedikit resiko. Sedangkan pengusaha lebih berani mengambil resiko. Karyawan akan berjalan dengan hati-hati, sedangkan pengusaha akan lebih berani dalam mengambil langkah.
Keempat, karyawan memiliki kemampuan yang dalam, sedangkan pengusaha lebih generalis. Pengusaha mengetahui banyak hal, tetapi tidak mendalam. Untuk mengatasinya, mereka akan memperkerjakan karyawan yang memiliki kemampuan mendalam suatu hal tertentu. Lalu yang terakhir, karyawan dibayar karena jasa, sedangkan pengusaha dibayar karena hasil yang telah mereka capai. Ternyata pengusaha yang paling terakhir menerima gaji di sebuah perusahaan. Jadi kamu para karyawan jangan terlalu ngeluh ya ketika gajimu telah ditransfer. Hal ini karena sungguhnya bosmu juga baru mendapatkan gaji setelah kamu mendapatkannya. Lalu, karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki pebisnis. Yang pertama, bersikap jujur. Kesuksesan sebuah pebisnis bisa dimulai dari sebuah kejujuran yang kuat. Tidak hanya modal, materi, karakter jujur bisa membawa kamu ke tahap bisnis yang baik. Lalu yang kedua, disiplin. Dengan disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ketiga, komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dalam berbisnis bisa membuahkan kepercayaan yang tervalidasi dengan baik. Lalu, percaya diri. Sikap percaya pada diri sendiri adalah modal yang cukup baik untuk sebuah permulaan. Tandanya seorang sudah siap untuk menghadapi segala tantangan di dunia bisnis. Kreativitas tanpa batas. Kreativitas memungkinkan Anda untuk menciptakan hal yang berbeda. Apalagi kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi, maka usaha yang sudah Anda jalankan dapat menarik minat para pelanggan. Lalu, mentalitas pengusaha. Pertama, jangan pernah berhenti membangun kekuatan. Pengusaha sukses teratas dapat mencapai posisinya saat ini karena mereka menjadi yang terbaik dengan apa yang mereka lakukan. Pengusaha-pengusaha ini sangat fokus dalam menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sejak dini. Mereka terus mengasah kekuatan tersebut untuk menjadi senjata utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Pada umumnya, sebagian besar wirausaha sukses secara aktif mengalihdayakan, mempekerjakan orang, dan sepenuhnya menghindari melakukan tugas-tugas yang bukan termasuk keahlian intinya. Mereka memahami bahwa semakin banyak waktu dan yang dihabiskan untuk melakukan yang terbaik dan berinvestasi membangun kekuatan tersebut, maka akan semakin besar peluang kesuksesan yang diraih. 2. Sering belajar untuk mengatakan tidak. Sikap mental pengusaha berikut yang perlu dimiliki adalah terlatih untuk mengatakan tidak. Apa maksudnya? Seberapa baik mengalokasikan waktu Anda, khususnya di fase awal mengembangkan bisnis, akan berdampak besar pada beberapa efektif dan cepat Anda meningkatkan skala perusahaan. Bisa jadi dalam perjalanan membangun bisnis di awal akan ada banyak peluang yang terlihat hebat datang. Jika peluang tersebut tidak terselaras dengan tujuan inti Anda dalam membangun bisnis, maka katakan tidak. Ini penting bagi Anda untuk dapat menggunakan waktu secara efektif sesuai tujuan. Jangan biarkan orang mengubah fokus Anda. Lalu yang ketiga, kegagalan itu tidak nyata. Ya, kegagalan itu tidak nyata. Sikap mental perusahaan inilah yang perlu Anda miliki juga. Jika ingin benar-benar sukses di dunia bisnis, Anda perlu memiliki banyak pengalaman belajar. Pengalaman ini disamarkan sebagai kegagalan sementara. Semakin cepat Anda terlatih untuk menyadari bahwa tidak ada yang namanya kegagalan nyata, maka semakin cepat pula menerima kenyataan bahwa Anda tidak akan banyak kehilangan dalam menempatkan kreasi-kreasi di dalam bisnis Anda. Sebelum benar-benar siap, Anda akan banyak mempelajari tentang diri sendiri, target pelanggan, proses penciptaan produk dan layanan, dan lainnya. Jangan khawatir tentang kegagalan, karena kegagalan merupakan kesempatan untuk meningkatkan tahapan sebelumnya. Lalu, berinvestasi dan relasi jaringan Anda. Sikap mental pengusaha yang tak kalah penting adalah selalu berinvestasi dalam membangun relasi atau jaringan Anda. Kesuksesan sejati ditentukan oleh seberapa banyak orang yang dapat terbantu dengan bisnis Anda. Maka poin ini merupakan elemen penting bagi kesuksesan Anda sebagai pengusaha. Di Indonesia sendiri, kewirausahaan memiliki indeks kewirausahaan global untuk mengukur kualitas kewirausahaan dan memberikan profil bagi kewirausahaan. Indeks kewirausahaan global memiliki 3 sub-indeks, yaitu attitudes, abilities, dan aspiration, yang merupakan perpaduan dari ekosistem kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan: 1. Meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. 2. Mensejahterakan masyarakat.
3. Menanamkan semangat wirausaha di dalam masyarakat. 4. Menyebarkan semangat berinovasi. 5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Perbedaan wirausaha Indonesia dan Barat. Yang pertama, power distance. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki power distance yang tinggi, yakni sebesar 78, sedangkan masyarakat Amerika Serikat cenderung memiliki power distance yang rendah, yakni sebesar 40. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terdapat ketidaksamaan kuasa atau power antara pemimpin dan pengikutnya. Kepatuhan pengikut seringkali menjadi hal yang diutamakan oleh pemimpin. Akibatnya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dianggap sebagai hal yang natural. Yang kedua, individualism. Tingkat individualisme di Indonesia sangat rendah, yakni sekitar 14 poin, khususnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai angka 91 poin. Hal ini menjadi peluang bagi perkembangan social entrepreneurship di Indonesia, terutama melalui lembaga semacam koperasi atau self-IP group atau komunitas swadaya masyarakat yang mengutamakan semangat kebersamaan antar anggota, yaitu patungan modal bersama, bekerja bersama, dan kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga ada masculinity. Dalam hal masculinity, masyarakat Indonesia lebih rendah daripada Amerika Serikat. Aspek budaya ini mengacu pada tingkat kompetisi, orientasi terhadap prestasi, dan keberhasilan yang ditentukan oleh kesuksesan menjadi pemenang atau yang terbaik di lapangan. Sistem nilai seperti ini dimulai di sekolah dan berlanjut hingga seorang masuk ke sebuah organisasi. Hal ini secara langsung menunjukkan masyarakat Indonesia tidak terlalu suka berkompetisi dan cenderung peduli pada kondisi yang lain. Keempat, uncertainty avoidance. Budaya ini merefleksikan masyarakat Indonesia yang secara umum tidak menyukai risiko dan cenderung menghindari masalah atau konflik. Yang kelima, long term orientation. Skor Indonesia yaitu 62 menunjukkan Indonesia budaya pragmatis berupa penambahan kondisi kehidupan yang terjamin dalam jangka panjang, misalnya menjadi pegawai negeri sipil. Yang terakhir adalah indulgence. Skor 38 dalam dimensi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya menahan diri. Masyarakat dengan skor rendah dalam dimensi ini memiliki kecenderungan untuk bersifat sinis dan pesimistis. Berbeda dengan masyarakat yang senang memanjakan dirinya, masyarakat Indonesia kurang memberi penekanan pada pemanfaatan waktu luang untuk memanjakan dirinya dan cenderung mengontrol pemuasan keinginannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.